Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurrahmawati dengan NIM 2401101110192. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Prof. Trio Supriyatno. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia. Apa itu pesantren? Pengertian pesantren secara istilah yakni pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan seorang kiai. Pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Selain itu, pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum kerajaan Islam berdiri. Penjelasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pencetus pesantren. Yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ialah salah satu wali songo yang dikenal sebagai perintis dakwah Islam di Jawa. Ia mendirikan pesantren sebagai pusat agama untuk menyebarkan Islam secara damai. Yang kedua yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel, pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya. Pesantren ini ialah salah satu pesantren pertama di Jawa. Pesantrennya menjadi pusat pengkaderan ulama dan tokoh-tokoh Islam termasuk wali songo lainnya. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Karim atau pendiri pesantren Sidogiri. Ia mendirikan pesantren Sidogiri di Pasuruan pada tahun 1745. Pesantren ini adalah salah satu pesantren yang tertua di Indonesia dan masih eksis hingga kini. Yang keempat yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Ia adalah salah satu ulama besar yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan menjadi tokoh utama dalam pembaharuan pendidikan pesantren. Yang kelima yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia adalah pendiri Muhammadiyah. Meskipun lebih dikenal dengan sekolah modern, beliau juga mengembangkan konsep pesantren dan ia juga mengintegrasikan ilmu agama dengan pendidikan umum. Yang keenam yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai. Ia adalah tokoh perintis pesantren di Jawa Tengah pada abad ke-19. Pesantrennya juga dikenal sebagai pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang ketujuh ialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ia adalah ulama besar dari Banten yang dikenal sebagai guru ulama Nusantara di Mekah. Ia juga menjadi inspirasi bagi banyak pendiri pesantren di Indonesia. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ia pendiri pesantren Tambak Beras di Jombang. Ia juga aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan berbasis pesantren tradisional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya pesantren di Indonesia. Sejarah munculnya pesantren awalnya berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India. Seiring masuknya Islam dan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, kemudian mengalami penetrasi proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh agama Hindu-Buddha, diadopsi dan dijadikan sebagai sistem pendidikan Islam yang baru. Selain itu, menurut catatan sejarah, pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Goa dan Talu, Sulawesi. Dikatakan pesantren Ampel yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban
Didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di pesantren Ampel. Pesantren Ampel Dento menjadi tempat para wali yang mana kemudian dikenal sebagai sebutan Wali Songo atau 9 wali menempat diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk Ri Padang membawa peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia sebagai bagian timur lainnya. Makassar lalu melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa mulai dari Makassar, Banten, Sri Lanka hingga Afrika Selatan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pesantren di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, pesantren pun menjadi pusat pendidikan yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain karena pesantren menawarkan sistem pendidikan yang serba sederhana, juga karena pesantren banyak memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Dan disebabkan zaman itulah maka pesantren mulai mengalami perkembangan yang besar, sehingga dibagi menjadi 2 periodisasi. Yang pertama yaitu periode Ampel atau Salaf yang mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif. Yang kedua yaitu periode Gontor yang mencerminkan kemodernan dalam sistem, metode, dan fisik bangunan. Perkembangan pesantren di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan adalah zaman penjajahan, yakni ketika pemerintah kolonial Belanda berada di Indonesia. Pada zaman ini, pendidikan di lembaga pesantren cukup mendapat kontrol ketat oleh Belanda. Hal ini dilakukan untuk menghambat proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hal ini karena pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam. Memang pada masa penjajahan, pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang menggembleng kader-kader umat yang tangguh dan gigih menentang penjajahan. Dalam pondok pesantren sebelum kemerdekaan tertanam patriotisme dan fanatisme agama yang begitu kuat. Oleh karena itu, wajar kalau pemerintah kolonial Belanda yang saat itu masih menjajah bangsa Indonesia senantiasa menghalangi perkembangan pondok pesantren. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, pesantren tampil dengan bentuk yang baru, namun tetap mempertahankan hal-hal mendasar pada dirinya agar tidak tergilas oleh perkembangan modernisasi. Pesantren diharapkan terbuka terhadap dunia, namun tetap menyediakan filter agar nilai dasarnya tidak luntur. Sifat fleksibilitasnya senantiasa harus tetap dipertahankan karena kehadirannya adalah cerminan bangsa Indonesia. Kehadiran pesantren dengan sifatnya yang fleksibel ternyata terbukti pada awal kemerdekaan, terus menyesuaikan diri dengan perkembangan saat itu. Pesantren pada awal kemerdekaan terus merenovasi sistem sehingga dikenal istilah pesantren modern agar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren modern ini ditandai dengan pesantren mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, berorientasi pendidikan dan fungsional, diversifikasi program dan semakin terbuka dan berfungsi sebagai pengembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu periode perkembangan pesantren modern di Indonesia. Pesantren modern adalah pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok. Pengkajian kitab-kitab klasik tetap ada, tetapi tidak lagi menonjol, bahkan ada yang cuma menjadi pelengkap dan berubah menjadi mata pelajaran seperti Pondok Pesantren Modern Gontor, Pondok Pesantren Jombang, Pondok Pesantren Modern Al-Zaitun, dan sebagainya. Hal ini merupakan usaha pembaharuan yang dilakukan oleh pondok pesantren agar dapat tetap eksis dalam era modernisasi. Usaha-usaha pembaharuan pesantren tradisional menuju pesantren modern dilaksanakan dengan pembenahan sistem yang relevan. Adapun di sini peran ekonomi pesantren. Ada 2 alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor perekonomian umat. Yang pertama, santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri.
pendidikan dalam merumuskan kurikulum pendidikan seharusnya tidak memisahkan keterlibatan unsur agama. Artinya, kurikulum yang disusun haruslah banyak dimunculkan mata pelajaran yang terkait dengan agama, moral, dan etika sebagai modal penguatan dan pembentukan karakter peserta didik. Hal semacam ini pula yang diingatkan oleh Ahmad Tafsir dalam buku kajian pendidikan Islam di Indonesia yang dinukil oleh Dedi Priyatna dalam buku Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam. Bahkan kesalahan terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia selama ini adalah para konseptor pendidikan melupakan keimanan sebagai inti kurikulum nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Kiai memiliki peran penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah pesantren. Berarti dia merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta keterampilan kiai. Dalam konteks ini, pribadi kiai sangat menentukan karena dia adalah tokoh sentral dalam pesantren. Yang kedua yaitu masjid. Pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial, politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, masjid di pesantren dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam karakter sholat 5 waktu, khutbah dan sholat Jumat, dan pengajaran kitab klasik. Yang ketiga yaitu santri. Santri merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan sebuah pesantren, karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim itu, baru seorang alim itu bisa disebut kiai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya. Santri biasanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok, tapi pulang ke rumah masing-masing setelah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren, jadi tak keberatan kalau sering pergi dan pulang. Yang selanjutnya yaitu makna santri mukim. Santri mukim adalah putra atau putri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah yang jauh. Unsur selanjutnya yaitu pondok dan kitab kuning. Pondok ialah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya. Selanjutnya yaitu kitab kuning. Kitab kuning pada umumnya dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab karena menggunakan aksara Arab yang dihasilkan oleh para ulama dan pemikir muslim lainnya di masa lampau, khususnya yang dari Timur Tengah. Selanjutnya yaitu metode-metode yang ada di pesantren. Yang pertama yaitu metode sorogan. Metode sorogan yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkat dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab dasar di hadapan kiai, kemudian kiai membacakan bagian dari kitab itu, lalu murid mengulangi bacaannya di bawah tuntunan kiai sampai santri benar-benar dapat membacanya dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi pelajarannya akan ditambah materi baru, sedangkan yang belum harus mengulanginya. Yang kedua yaitu metode wetonan, yaitu metode mengajar dengan sistem ceramah. Kiai membaca di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu-waktu tertentu sesudah sholat berjamaah subuh dan isya. Di daerah Jawa Barat, metode ini dikenal dengan sistem bandongan. Dalam metode ini, kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dalam suatu kitab, dan para santri menyimak bacaan
mempelajari dan mengkaji sendiri buku-buku yang telah ditentukan kiainya. Kiai hanya menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya. Selanjutnya saya akan mengenalkan sedikit tentang pesantren tertua di Indonesia. Pesantren tertua di Indonesia ialah Pondok Pesantren Al-Kahfi Solamangu, Kebumen, berusia 546 tahun. Dikutip dari laman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475. Pendirinya adalah Syekh Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasasti batu zamrud Siberia berbobot 9 kg di dalam masjid pondok tersebut. Pesantren ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Prabu Brawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 penguasa Majapahit. Selanjutnya yaitu pondok terbesar di Indonesia. Pondok terbesar di Indonesia yaitu Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor dikenal sebagai pelopor pondok pesantren yang memberikan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren Gontor didirikan pada tanggal 10 April 1926 di Ponorogo, Jawa Timur. Tempat belajar yang berbasis ajaran Islam ini diinisiasi oleh 3 bersaudara yang merupakan putra dari Kiai Haji Santoso Anom Besari, yaitu Ahmad Sahal, Zainuddin Fanani, dan Imam Zarkashi. Sampai saat ini, lembaga pendidikan pesantren modern ini telah mengembangkan diri dengan memiliki 19 cabang. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.